Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau ke rumahnya nenek ya. Biasa seminggu sekali kan ke sana. Nah, ini perjalanan mau ke Dunmun, dari Taikocoy ke Dunmun ya. Karena perjalanannya cukup lama, cukup jauh juga ya. Jadi aku di sini mau ngobrol-ngobrol sedikit soal tentang pengalaman aku dari proses pertama kali ke Hong Kong sampai ke sini. Jadi aku mau berbagi pengalaman aku ya selama aku di Hong Kong. Sambil liatin pemandangan di luar juga biar nggak jenuh, dan semoga pengalamanku ini bisa memotivasi kalian yang mau ke sini ataupun yang udah kerja di sini. Pertama kali yang harus kita laluin sebelum berangkat ke luar negeri harus masuk PT dulu ya. Itu bisa langsung masuk sendiri, cari PT-nya masuk langsung, atau bisa juga lewat sponsor. Kalau aku dulu lewat sponsor, dan di PT aku kurang lebih selama 3 bulan, 3 bulan lebih seminggu kalau nggak salah ya. Perasaan aku waktu masuk PT pertama kali ya lumayan cukup berat karena baru kali itu jauh dari keluarga, dan nanti aku bakalan kerja yang dalam jangka waktu yang sangat lama. Nggak tahu berapa lama di Hongkong. Dan tahu kan kalau di PT itu ya pasti kita ketemu orang baru, banyak orang baru dari manapun, dari berbagai daerah. Kegiatan di PT kalau pagi hari itu ya, pagi hari kita ada senam, terus habis itu ya sekolah, terus makan siang, sekolah lagi, masak-masak kayak gitu. Dan ada kerja piket juga, setiap minggunya itu ada tugas piket. Sebenarnya ada kejadian horor juga sih waktu ke situ. Ada temen aku, salah satu temen aku tuh suka cerita horor-horor kayak gitu teman-teman. Katanya di sini ada ini, di situ ada itu, dan aku orangnya itu suka kebawa perasaan, suka kepikiran kayak gitu kalau dikasih tahu itu. Jadi suka apa iya ya, pengen tahu, tapi aku tuh orangnya penasaran banget. Kalau kayak gitu tuh penasaran banget ya. Pernah, karena mungkin aku belum menyesuaikan diri sama tempatnya juga, dan aku tuh kebagian tempat tidur di mana coba. Aduh, sedih banget. Aku tuh kebagian tempat tidur itu di dekat tangga, pintu keluar masuk kayak gitu. Dan teman aku yang lainnya tuh pada nakut-nakutin aku, katanya di situ tuh tempatnya makhluk harus keluar masuk. Dan aku jadi kepikiran, aku jadi sakit, tahu nggak, 2 hari itu aku langsung meriang, panas dingin, seakan-akan kayak ada waktu aku tidur itu kayak dia tuh di depan muka aku ngeliatin kayak gitu, di depan pas muka aku, sampai keringetan, sampai sakit. Dan nggak tahu kenapa, padahal itu posisinya aku lagi merem loh ya, lagi pejamkan mata, lagi tidur, tapi bener nggak tidur beneran, cuma merem gitu aja. Tapi aku ngerasain kalau di depan aku tuh ada cewek, ada wanita gitu, pucet banget, rambutnya tuh panjang banget, dan mata dia itu ngeliatin aku loh juga, teman-teman, ngeliatin aku, natap aku kayak gitu, pucet banget, bibirnya putih pucet, terus matanya itu hitam banget gitu kan. Kalau namanya makhluk halus itu kan apa aja ya, ada gendruwo, ada tuyul, pokoknya macam-macam ya. Tapi aku tuh taunya di depan aku tuh wanita aja, di depan aku tuh wanita, padahal aku nggak ngeliat loh. Itu aku pejamin mata tapi seperti ngeliat di luar, kayak gimana gitu tuh. Aku tuh tahu kayak suasananya waktu aku kejamin mata itu, aku ngeliat itu wanita ada di depan aku pas, dan aku bikin itu beneran aku merinding banget dan bikin aku sakit. Ada yang bilang, ada yang cerita sama aku ya, katanya dulu itu bekas kebakaran dulu, waktu zaman dulu banget, nggak tahu tahun berapa, katanya itu pernah terjadi kebakaran hebat, dan ada
ada yang meninggal di dalamnya, ada yang meninggal teman-teman, katanya wanita. Dan ada di tempatku itu ada satu ruangan dan itu nggak boleh dibuka, nggak tahu kenapa, katanya itu nggak boleh dibuka ya, pantangan dan dilarang keras, pokoknya nggak boleh ada yang buka pintu itu, katanya kayak gitu. Nah aku jadi ini ya, kan aku jadi tambah merinding ya kalau gitu. Dan itu tempatnya itu pas di deket aku, di deket kasur aku teman-teman, jadi aku jadi ke bawah-bawah kayak gitu. Dan yang aku lihat di depan muka aku pas itu tuh masih muda banget teman-teman, dia masih belasan tahun, dan di situ tuh nggak ada loh umur yang belasan, umurnya tuh yang cukup untuk pergi ke luar negeri aja, biasanya yang 20 tahun ke atas kayak gitu. Dan itu tuh masih kecil, masih sekitar 14-15 tahun gitu teman-teman, tapi tinggi, anaknya itu tinggi sampai ke kasur aku itu. Dia tuh ngeliatin aku terus, ngeliatin aku tidur, tapi ngeliatnya itu deket banget di depan muka aku pas, jadi aku merinding. Ini aku beneran gak ngada-ngada sih, beneran yang aku alamin, sampai sekarang pun aku masih ingat kejadian itu loh. Tapi emang aku ngerasanya sih ya, karena dia tahu aku sendiri, aku sering menyendiri, jadi dia itu deketin aku kayak gitu teman-teman. Ya karena ada suatu hal ya, aku nggak bisa ceritain di sini, mungkin suatu saat aku bakal cerita, dan tapi sekarang aku nggak mau buka. Aku ngerasanya dia tahu sih kalau aku tuh lagi sedih, lagi nggak ada teman dan merasa terpojokkan, jadi dianya itu deketin aku. Nah karena hal itu aku jadi jadi beraniin diri lagi, aku nggak mau ke bawah suasana. Nanti kalau aku kepikiran yang enggak, aku pasti nanti kalau aku sakit akunya yang rugi. Jadi aku positive thinking dan aku mulai kembali ceria lagi seperti biasanya, dan nggak mau sedih-sedih, pokoknya maunya yang bahagia aja. Dan ada juga kejadian, dan nggak tahu ini disengaja atau ada yang main-main atau gimana ya, itu tuh pagi banget sekitar jam 5 waktu semuanya mau sholat, sekitar jam berapa ya, jam 4 atau jam 5an pokoknya. Kan ada yang bangun kayak gitu, ada yang mau sholat subuh kayak gitu ya teman-teman. Terus ada yang mandi, takutnya nanti kalau nggak buru-buru mandi ketinggalan kayak gitu kan, karena kalau telat masuk kelas kan nanti ada sanksinya juga. Jadi ada yang buru-buru mau mandi kayak gitu. Nah waktu itu aku kan juga bangun ya, itu posisi di lantai 3, di lantai paling atas. Di situ tuh ada yang mandi, itu ada yang mandi tapi nggak ada siapapun, tapi pintunya ditutup ya. Dari itu kamar mandinya kan bukan yang kamar mandi itu loh teman-teman, masih dari samping itu masih bisa kelihatan, temboknya itu nggak nutup sampai ke atas gitu ya, jadi masih ada sela-selanya. Nah itu tuh pintunya tutup dari depan, terus kerannya itu nyala, dan ada yang mandi yang guyur-guyur kayak gitu. Dan waktu kan rame banget yang ngumpul situ, itu dipanggil-panggil nggak nyautin, nggak ada yang suara gitu, nggak ada, cuma kayak orang mandi gitu, ada gitu aja, biur kayak gitu. Dan kerannya itu nyala terus loh, kerannya itu nyala terus ditungguin lama itu tetap kayak gitu, nggak ada yang. Terus ada yang beraniin diri, dan beneran dong nggak ada siapa aja, nggak ada siapa nggak ada yang lagi mandi di situ. Ya udah diberanin aja, positive thinking, mungkin apa halu atau apa gitu ya. Mungkin yang mandi yang sebelahnya kan nggak tahu ya, tapi beneran loh, cuma yang itu yang mandi yang di sebelahnya itu pada keluar semua, karena kamar mandi yang itu
nggak ada yang nggak keluar, tapi kerannya itu nyala terus. Ya udah diberaniin, diliatin beneran nggak ada apa-apa, langsung dimatiin kerannya. Ya udah langsung biasa aja, nggak boleh takut kayak model kamar mandinya itu berjajar-jajar gitu loh teman-teman, berjajar gitu ya, sekitar 7 apa 5 atau 7 gitu kalau nggak salah. Dan kan juga banyak ya yang antri mau mandi itu banyak loh, tadinya tuh banyak di situ, dan tiba-tiba itu pintunya nutup sendiri, terus ada yang mandi, jadi semua jadi mundur, jadi ketakutan. Itu apa, terus yang sampingnya jadi ikut, padahal belum selesai mandi loh, itu masih pakai sampo, itu juga ikut keluar. Ya Allah, kejadian waktu itu ya, sampai mau antara takut sama penasaran juga. Nah, karena aku sudah nggak menyendiri lagi, aku sering kumpul-kumpul sama teman, terus suka bercanda, ngobrol gitu, nggak pernah menyendiri. Jadi dia itu nggak ngedeketin aku lagi. Semenjak itu hari-hari aku ya seperti biasanya. Kuncinya sih ya, aku kasih tahu, emang kita semua itu punya masalah ya. Semua yang ada di situ pasti punya masalah, entah itu besar atau kecil, pasti punya masalah. Kalau udah kayak gitu ya gimana ya, berusaha nenangin hati kita, pikiran kita, entah beban seberat apapun itu. Tujuan kita kan mau biar masa depannya lebih baik lagi ya, biar bisa bantu perekonomian keluarga. Jadi ya harus disemangatin diri kita, nggak boleh menyendiri kayak aku tadi, nggak boleh. Kalau udah sendiri, pengennya sendiri aja gitu tuh, kalau bisa kumpul sama teman-teman, berbagi cerita gitu, ngobrol biar plong hatinya, atau cari hiburan lainnya. Karena di situ tuh kita nggak boleh pegang HP sama sekali teman-teman. Nah, jadi benar-benar kalau nggak ada yang dekat sama kita tuh, hatinya itu ya, pikirannya itu kemana-mana, jadi nggak karuan. Jadi emang harus sama-sama berjuang ya. Jadi kita tuh seharusnya sama-sama saling support gitu, jangan biarin yang lainnya jadi sedih atau menyendiri, jangan dikucilkan, jangan dibully. Walaupun udah senior, jangan menghakimi yang junior juga. Selama di PT itu kita ada jam kunjungnya juga di sana, seminggu sekali ya, pokoknya setiap hari Minggu tuh boleh ada kunjungan, tapi jamnya ditentuin jam segini sampai jam segini gitu. Cuma itu seminggu sekali. Kenapa HP kita dikumpulin, nggak boleh pegang HP itu? Tujuannya tuh sebenarnya baik sih ya, karena nanti kalau udah berangkat ke luar negeri, kita kan di sana pasti lama, pasti kan harus 2 tahun ya. Kalau di Taiwan kan 3 tahun, di Singapura 2 tahun. Nah, itu lebih berat loh, kan nggak bisa kalau kangen langsung pulang, kan nggak bisa ya, harus sampai kontraknya habis. Nah, mungkin tujuannya HP-nya disita itu melatih kesabaran kita, biar ini tuh belum seberapa beratnya nanti kalau udah sampai ke negara tujuan. Jadi kita tuh dilatih sabarnya, dilatih ikhlasnya. Jadi kalau kayak gitu tuh jangan protes atau marah atau gimana. Emang itu tuh melatih kesabaran kita. Emang bener sih. Tapi emang yang aku rasain dulu emang pengennya marah. Kenapa sih HP-nya harus disita, terus nanti gimana, hiburannya gimana? Ya nanti kalau di luar negeri kan juga ada yang bolehin pegang HP, ada yang nggak bolehin pegang HP, kayak gitu teman-teman. Jadi ya emang harus ditahan, emang kitanya harus belajar sabar, belajar menahan. Dulu juga pengennya tiap minggu pulang. Kalau aku
pokoknya janji ya kalau nilai aku paling bagus di kelas aku dibolehin pulang. Dan setiap aku tuh beneran aku selalu dapat nilai yang paling bagus dan paling cepet ngerjain tugas ya. Terus aku selalu nagih ke missnya, aku boleh pulang kan, Bo, aku boleh pulang kan. Biasa katanya nggak bisa. Pokoknya banyak inilah, banyak alasannya, katanya ini katanya itu. Berarti emang beneran nggak boleh, jadi itu beneran nggak boleh pulang, nggak boleh pegang HP. Aduh, ngerasa berat banget ya pokoknya waktu itu ya. Tapi alhamdulillah aku bisa ngelewatin itu. Dan 3 bulan lebih seminggu itu lumayan cepet loh, karena di sana juga ada yang setahun nunggu yang belum terbang, belum dapat majikan juga. Dan aku tuh cukup cepat juga prosesnya. Lagian kalau pulang juga jauh, rumah aku rumah aku ke PT itu jauh banget loh. Jauh banget pokoknya. Jadi ya mungkin ada alasan itu juga, alasan keselamatan, nanti takutnya kenapa-napa atau apa. Jadi ya udah, kalau emang gitu suruh keluarganya jenguk ke sini kan boleh seminggu sekali ya. Jadi dijengukin deh ke PT. Waktu aku nunggu visa, aku dapat tugas uji kerja kayak gitu teman-teman, training ke rumah salah satu artis gitu ya di ibu kota, artis. Terus aku kerja di situ karena anaknya kan, bantuin anaknya masih kecil gitu. Namanya siapa ya, aku lupa. Oh iya, namanya Jesslyn. Sekarang kayaknya dia udah besar, udah cantik besar. Kan biasanya kalau training gitu tuh kebanyakan tuh sampai 3 minggu atau 1 bulan, bisa 2 bulan, tergantung turun visanya kapan gitu ya. Turun visa tuh lama, ada yang lama ada yang cepet, tergantung rezeki juga sih ya, rezeki kita. Kalau emang rezekinya baik ya cepat turunnya, kalau masih belum ya nunggu lama dan trainingnya diperpanjang. Dan kebetulan aku dapat bagian yang cepet ya. Itu aku sebenarnya baru 3 hari loh, training di situ, tapi udah di calling katanya visa aku udah turun. Jadi aku buru-buru dijemput dan ngurus perlengkapan dan buat terbang nanti, seperti paspor, kontrak kerja kayak gitu teman-teman. Seneng banget sih, alhamdulillah. Penantian yang dinanti aku kira tuh masih lama loh di situ, tapi alhamdulillah prosesnya lancar dan cepat. Dan aku langsung bergegas berkemas-kemas barang apa aja yang dibawa nanti. Saran aku sih untuk yang pemula ya, gak usah bawa barang yang banyak-banyak ya. Secukupnya aja, berapa baju gitu. Takutnya nanti kalau udah sampai sini kita bawa barang banyak, koper besar gitu, takutnya nggak ada tempat. Itu juga susah ya, Kak. Ya syukur-syukur kalau ada lemari buat kita. Kan ada juga yang nggak dapat tempat tidur, tidur di ruang tamu gitu kan. Nanti kitanya sendiri yang repot gitu, bawa secukupnya aja. Lanjut part 2 ya teman-teman. Aku akan ceritain gimana serunya setelah aku nyampe Hong Kong. Apa aja di sini pengalamannya. Wah, seru banget pokoknya. Ada senangnya, ada suka dukanya, pokoknya aku akan ceritain. Dan semoga semuanya ini bisa bikin semangat kalian. Jangan pernah putus asa. Pokoknya nanti tungguin ya vlog selanjutnya soal mengenai aku pertama kali menginjak Hong Kong, gimana rasanya. Dan sampai sekarang ini aku akan sharing ke kalian. Aku cerita pengalamanku karena apa? Karena aku tuh kalau ke pasar itu ya sering banyak cece-cece yang suka, ada yang ngeluh, ada yang cerita ini itu kayak gitu ya. Nanti kalian bisa tahu di vlog selanjutnya juga. Pantengin terus channel YouTube aku ya, jangan sampai ketinggalan vlog-vlog seru dan cerita seru yang aku bagikan.
Kalau yang part 2 sama horornya sih, tapi horor yang versi nyata. Kalau tadi kan yang versi dunia dunia goib ya, dunia alam goib. Dan yang kedua aku akan ceritain versi dunia nyata, kisah horor versi dunia nyata. Pantengin terus ya teman-teman. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di vlog selanjutnya, vlog kedua. Bye bye, sampai jumpa. Coikin.